Minyak sawit seringkali digadang-gadang sebagai minyak yang tidak sehat. Meskipun sebenarnya minyak sawit memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Mari saya jelaskan. Kelapa sawit sebenarnya sudah terkenal di dunia sebagai salah satu, jika bukan tanaman yang paling serba bisa. Minyak sawit dipakai di berbagai macam produk, dari makanan, pasta gigi, deterjen, biofuel, obat-obatan, kosmetik, dan banyak lagi. Bahkan di masa depan nanti, bisa jadi rumahmu itu dibangun dari kelapa sawit, karena beberapa ilmuwan sedang melihat potensi bagi cangkang kelapa sawit sebagai bahan agregat semen, bahan konstruksi yang ramah lingkungan. Harga minyak sawit yang murah karena produktivitasnya yang tinggi juga membuat penggunaan kelapa sawit sangat disenangi. Sudah murah, banyak bisa lagi. Siapa yang tidak mau pakai? Namun beberapa kabar mengatakan bahwa minyak sawit itu tidak sebaik yang kita kira, terutama dalam isu kesehatan. Minyak kelapa sawit sering dibilang sebagai sumber penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke karena katanya kelapa sawit meningkatkan kolesterol dalam tubuh dan lain sebagainya. Salah satu alasan kenapa kelapa sawit dibilang tidak sehat adalah banyaknya kandungan minyak jenuh pada minyak kelapa sawit. Apa sih minyak jenuh itu? Minyak jenuh adalah minyak yang disebut sebagai minyak jahat karena dapat memicu peningkatan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, sebenarnya ini memang benar, tapi tunggu dulu. Minyak jenuh yang ada di kelapa sawit itu berbeda dengan minyak jenuh pada umumnya. Senyawa minyak jenuh yang paling banyak yang ada di kelapa sawit adalah asam palmitat. Coba kalian cek pasta gigi, kosmetik, sabun makanan, dan produk-produk lain di rumah kalian. Saya yakin mungkin kalau kalian mengecek seluruh produk di rumah kalian, pasti setidaknya ada satu produk yang mengandung senyawa ini. Bisa dibilang asam palmitat adalah senyawa yang spesial karena dia lebih sehat dibandingkan lemak-lemak jenuh pada umumnya. Hal ini disebabkan karena asam palmitat mengikat asam olet pada strukturnya di bagian SN2. Asam olet ini dapat menurunkan reaksi inflamasi serta kolesterol di dalam tubuh. Karena adanya asam olet ini, asam palmitat tidak meningkatkan risiko penyakit-penyakit kardiovaskuler, meskipun dia merupakan lemak jenuh. Hal inilah yang membedakan lemak jenuh pada kelapa sawit dengan lemak-lemak jenuh lainnya. Kelapa sawit juga sebenarnya tidak mengandung kolesterol sama sekali. Malah, kelapa sawit mengandung senyawa-senyawa polifenol dan fitosterol yang dapat menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Berbeda sekali ya dengan data-data yang ada. Kok orang bisa percaya dengan sangat mudah? Apakah ini semua adalah kebohongan belaka? Hal ini memang benar. Kelapa sawit meningkatkan kolesterol. Tapi, kolesterol yang mana dulu nih? Ada dua jenis kolesterol, yaitu HDL dan LDL. LDL kan tadi tuh yang jahat. HDL ini adalah kolesterol yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa HDL dibutuhkan oleh tubuh? Karena kolesterol ini mencegah kerusakan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak dan menghilangkan kelebihan dari kolesterol jahat dari tubuh. Jadi, asal HDL kita naik dan cukup, LDL itu nggak bakal macem-macem. Makanya jika diteliti lebih lanjut, kelapa sawit sesungguhnya tidak memiliki efek yang signifikan pada tingkat kolesterol jahat pada tubuh. Tapi tentu saja, jika dikonsumsi secara berlebihan, pasti bakal ada efeknya yang tidak baik. Memang pada dasarnya, semua yang berkelebihan itu tidaklah baik. Minyak sawit juga memiliki banyak senyawa-senyawa fitonutrien lainnya yang menyehatkan bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah tocopherol, tocotrienol, beta-karoten, squalene, ubiquinone, dan fosfolipid. Tidak lupa juga fitosterol dan polifenol yang sudah disebutkan tadi. Senyawa-senyawa ini dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang muncul di tubuh. Anda tidak ingin kena kanker? Tocotrienol, tocopherol, squalene, ubiquinone, dan polifenol memiliki sifat antioksidan yang mencegah terbentuknya sel kanker. Secara singkat, aktivitas antioksidan adalah kemampuan keempat senyawa ini untuk melindungi sel dari senyawa bernama radikal bebas yang dapat merusak sel dan DNA. Kerusakan ini dapat berujung pada beragam penyakit, baik kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit kulit, bahkan sampai penyakit mental akibat kerusakan sel saraf yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas ini ada di mana-mana, dan apapun yang kamu lakukan, senyawa itu pasti ada di tubuh kamu, karena dia bisa terbentuk sendiri dari hasil metabolisme tubuh atau dari pengaruh luar seperti asap rokok maupun radiasi sinar ultraviolet. Sebenarnya tidak semua radikal bebas jahat, ada beberapa radikal bebas yang justru membasmi bakteri dengan efeknya yang merusak sel itu. Tapi, kadang-kadang radikal bebas ini ya kelewatan, jadi kita tetap butuh antioksidan untuk menangkal kelewatannya si senyawa radikal bebas ini. Masih banyak lagi manfaat kesehatan pada kelapa sawit. Kamu ingin punya mata yang bagus?
Beta-karoten pada kelapa sawit dapat membuat matamu semakin sehat karena beta-karoten akan diubah di tubuh menjadi vitamin A. Kamu ingin melancarkan metabolisme dan meningkatkan kekuatan otak? Fosfolipid pada kelapa sawit dapat meningkatkannya. Dan begitulah semua tentang khasiat sehat dari kelapa sawit. Ada banyak sekali kabar buruk yang menurut saya agak berlebihan tentang efek minyak sawit pada kesehatan. Sesungguhnya minyak kelapa sawit itu tidak seburuk kabar yang diberitakan. Selama dikonsumsi secara normal dan tidak berlebihan, pasti kesehatan tetap terjaga. Keamanan minyak sawit bagi tubuh manusia juga secara implisit sudah terbukti dengan dipakainya minyak sawit di berbagai macam produk konsumsi. Kita, sebagai penduduk negara penghasil sawit terbesar di dunia, harus mendukung terwujudnya industri minyak sawit yang sustainable bagi Indonesia dan dunia. Sesungguhnya kita hidup di dunia sawit, tapi kebanyakan dari kita belum menyadarinya. Terima kasih.